Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distabila Nurrohman dengan NIM 211111087. Di sini saya akan meresum dari materi yang diberikan oleh Bu Rismita, yaitu kreativitas berpikir kritis. Untuk yang pertama yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Untuk yang pertama yaitu implementasi strategi bisnisnya. Yang pertama, rencana strategi bisnis, yaitu berupa dokumen tertulis yang berisikan feedback dan report yang digunakan untuk bahan evaluasi. Yang kedua, sosialisasi strategi bisnis, yaitu seperti apa yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan petunjuk operasi baru yang diharapkan perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu praktek strategi bisnis, yaitu bagaimana agar setiap orang mau melakukan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Untuk yang pertama yaitu analisis lingkungan strategi eksternal dan internal, yaitu untuk yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT dan STP, yaitu seperti strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk yang ketiga yaitu formulasi strategi. Untuk yang keempat implementasi strategi. Yang kelima yaitu monitor dan evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen, inovasi, dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Untuk prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yaitu inovasi harus berpusat pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu kultur inovasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Untuk yang ketiga yaitu kolaborasi dan keterbukaan. Yang keempat, mengelola resiko, yaitu inovasi sering melibatkan ketidakpastian sehingga manajemen resiko menjadi penting. Untuk yang kelima yaitu peningkatan keberlanjutan. Yang keenam, yang terakhir, yang keenam yaitu menggunakan teknologi. Teknologi sering menjadi katalitas untuk inovasi. Untuk yang selanjutnya strateginya yaitu strategi diversifikasi, yaitu mengembangkan produk dan layanan baru untuk memasukkan pasar baru. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu menawarkan sesuatu yang unik untuk bersaing di pasar baru. Untuk yang ketiga yaitu strategi proaktif, yaitu mengantisipasi tren baru. Untuk yang keempat strategi inovasi terbuka, dan yang kelima strategi peningkatan nilai. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan strategi bisnis untuk jangka panjang. Yang pertama yaitu membentuk visi dan misi yang berorientasi pada inovasi, yaitu langkah-langkahnya seperti revisi visi dan misi perusahaan untuk mencerminkan komitmen terhadap kreativitas dan inovasi. Yang kedua yaitu membangun budaya inovasi. Langkah-langkahnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong eksperimen dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas kreativitas. Langkahnya seperti merekrut individu dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Yang keempat mengadopsi teknologi dan alat pendukung. Yang kelima menciptakan struktur dan proses untuk inovasi. Langkah-langkahnya yaitu seperti membentuk inovasi khusus untuk bertugas mengembangkan ide-ide baru. Terus ada untuk membuat proses pengelolaan inovasi mulai dari ide hingga eksekusinya. Yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi eksternal, seperti menjalin kemitraan dengan startup, universitas, ataupun lembaga. Untuk yang selanjutnya yaitu menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan kreatif berpikir kritis dan diterapkan dalam bisnis nyata. Yaitu yang pertama identifikasi masalah dengan berpikir kritis. Yang kedua, generasi ide dengan pemecahan masalah kreatif. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi dan pilihan solusi. Yang keempat, implementasi solusi. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Untuk yang selanjutnya yaitu rangkuman evaluasi dan hasil pemecahan masalah dengan masalah kreatif dengan pendekatan berpikir kritis pada studi kasus warung makan Pak Bin, yaitu warung makan punya keluarga saya. Yaitu yang pertama identifikasi masalah dengan berpikir kritis. Warung makan Pak Bin menghadapi masalah terkait peningkatan jumlah penjualan dan pelanggan. Dengan penggunaan data penjualan dan umpan balik, pelanggan
pelanggan masalah utama identifikasi, yaitu kurangnya variasi layanan dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, generasi ide dengan pemecahan masalah kreatif. Berbagai ide dikembangkan melalui brainstorming tim sebagai penawaran layanan pesan antar dan pemanfaatan platform online untuk memudahkan pemesanan seperti menggunakan GoFood, ShopeeFood, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi dan pilihan solusi. Solusi yang dipilih adalah untuk mengimplementasikan layanan pesan antar dan memperkenalkan promosi per minggu untuk menarik pelanggan baru. Keuntungan dari solusi ini yaitu diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan dengan resiko yang terukur. Untuk yang kedua, untuk selanjutnya itu implementasi solusi. Implementasi dilakukan dengan peluncuran platform pemesanan online secara terbatas pada wilayah sekitar terlebih dahulu. Selain itu, promosi diskon diperkenakan untuk menarik pelanggan baru. Untuk yang selanjutnya, proses ini dilakukan secara bertahap, dilalui dengan skala kecil lalu berkembang. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan jumlah pemesanan melalui platform online dengan kenaikan penjumlahan sebesar berapa persen, seperti itu. Untuk kesimpulannya yaitu melalui pendekatan berpikir kritis, inovasi dan layanan, dan evaluasi yang terstruktur, warung makan Pak Bin berhasil meningkatkan operasional dan menarik lebih banyak pelanggan, menerapkan solusi yang berbasis teknologi dan promosi terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan resumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.